Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Prawira dari kelompok 25. Jadi pada kali ini saya akan membuat video tutorial dari persoalan estimasi parameter yang akan menggunakan dua software, yang dimana itu kita akan menggunakan software RStudio, lalu yang kedua kita akan menggunakan software Minitab. Mungkin yang pertama kita akan langsung ke baca soalnya terlebih dahulu, baru ke software RStudio. Oke, di sini kita memiliki soal di mana itu dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei, diketahui bahwa 455 orang menggunakan metode pembayaran transfer bank. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Nah, di sini kita akan langsung ke studionya terlebih dahulu. Oke, jadi kan tadi pada soal pertama, kita ini ingin mencari selang kepercayaan 90% untuk proporsi pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Nah, pertama, kita akan mendefinisikan data yang diketahui, yaitu jumlah sampelnya atau N-nya itu adalah 700, lalu X-nya itu adalah 455, di mana N ini tadi adalah jumlah pengguna transfer bank, eh, di mana tuh tadi si 700 ini merupakan jumlah sampel, sedangkan 455 ini adalah jumlah pengguna transfer bank. Lalu di sini kita juga akan mendefinisikan menggunakan proporsi sampelnya itu adalah pH underscore nim dengan rumus X1 per N1. Lalu nilai alfanya itu adalah 0,10 karena kan tadi kita pakai selang kepercayaannya itu 90%. Makanya tadi jadinya 1 dikurang 0,90. Jadilah 0,10. Langsung kita running dulu aja. Nah, selanjutnya di sini kita memasukkan interpolasi untuk Z, di mana Z kritisnya itu kita menggunakan fungsi Q-norm 1 min alpha underscore 1/2. Nah, di sini tuh kita menggunakan distribusi normal untuk estimasi proporsi. Lalu selanjutnya kita menghitung standar errornya, di mana di sini kita menggunakan rumus dari ak- akar pH 0,84 dikali 1 min pH 0, underscore nim per n. Oke, kalau udah, sekarang selanjutnya kita akan menghitung batas bawah dan batas atas selang kepercayaan, di mana untuk batas bawahnya itu rumusnya adalah pH underscore nim dikurang dari Z kritisnya tadi itu dikali sama standar errornya. Lalu kalau misalkan untuk yang batas atasnya ini, kita rumusnya di bedanya tuh di bagian plus ininya aja. Nah, kalau udah, kita juga langsung cetak hasil dengan menggunakan cat, itu interpolasi dari nilai Z kritis tadi. Lalu Z kritisnya per dan N. Lalu cat selanjutnya adalah selang kepercayaan 90% untuk proporsi batas bawah, lalu batas atas. Boleh kita langsung running aja. Nah, sudah didapat bahwa selang kepercayaan 90% di soal ini menghasilkan proporsi dalam rentang 0,62 sampai 0,67 atau 62% sampai 67%. Nah, selanjutnya kita akan ke soal yang kedua. Di sini dibilang bahwa penelitian dilakukan untuk membandingkan minat menonton film bioskop antara pria dan wanita. Dari 450 responden pria, terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop. Dari 500 responden wanita, terdapat 110 orang yang rutin menonton film bioskop. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Kita ke arah studionya lagi. Jadi kalau misalkan di soal 2 ini, itu merupakan soal dari estimasi selisih dua proporsi. Kan tadi di soal kedua itu dibilang bahwa kita akan menghitung selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi antara pria dan wanita yang rutin menonton film di bioskop. Maka dari itu sama seperti tadi kita akan mendefinisikan jumlah sampelnya dan eh, X-nya ini. Yang dimana ini untuk yang kelompok pertama atau pria. Tadi di sini N-nya adalah 450 dan X-nya 260 dengan pH-nya itu dengan rumus yang sama juga. Lalu untuk bagian yang kelompok wanita ini kita juga N-nya itu sebesar 500, lalu X-nya itu 110. Lalu untuk pH-nya juga masih sama rumusnya dan alfa dari nomor 2 ini kita karena tadi 95% maka dari itu hasilnya itu adalah 0,05. Kita running dulu aja.
Nah, selanjutnya kita ke selisih proporsi, di mana di sini itu kita menggunakan rumus P1H dikurang sama P2H. Jadi kelompok yang pertama sama dikurang sama kelompok yang kedua. Kita running. Oke, selanjutnya di sini kita menghitung standar errornya, di mana ini tadi rumusnya adalah akar dari jumlah varians kedua proporsi. Jadi rumusnya sama, tapi nanti di plus ada jumlahnya gitu. Lalu kita running aja. Nah, selanjutnya di sini terdapat nilai Z kritis untuk alfa 2 sama dengan 0,025. Nah, jadi langsung kita masukkan rumus, masukkan sintaks yang seperti sama seperti tadi, lalu kita run. Terakhir, kita akan mendefinisikan batas bawah dan atas selang kepercayaan dengan menggunakan rumus seperti soal sebelumnya, di mana itu batas bawah ini di P-nya ini dikurang sama Z kritis, lalu dikali sama standar errornya, sedangkan yang batas atas itu dijumlah. Nah, nanti baru langsung kita cetak hasil menggunakan chart. Lalu kita running aja. Nah, didapat nih bahwa selang kepercayaan 90% untuk soal nomor 2 yang yang ber, yang ber, yang tergabung dalam soal selisih proporsi itu ada di rentang 0,29 sampai 0,41 atau 29% sampai 41%. Selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 3. Di sini ditulis bahwa sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Dari pengujian diperoleh simpangan baku umur pakai sebesar 1,2 jam. Diasumsikan umur pakai komponen berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik. Kita ke studi lagi. Nah, kalau misalkan soal nomor 3 ini kita masuknya ke soal estimasi variansi. Tadi diketahui bahwa kita ini akan menghitung selang kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai komponen elektronik. Yang pertama, kita akan mendefinisikan nilai N-nya itu tadi ada 9, lalu simpangan bakunya itu tadi ada 1,2 dan tingkat evaporasi alfanya itu kita di 0,5. Selanjutnya, kita akan menentukan derajat kebebasannya itu dengan rumus df n dikurang 1. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisi, di sini kita akan ngerunning terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai chi-square dari tabel untuk df sama dengan 9. Nah, di mana itu kita akan menggunakan eh, chi-square itu satu min alfa underscore 3 per 2 dengan df. Lalu yang kedua itu kita akan menghitung chi square-nya itu alfa 3 per 2 dan df. Jadi ini untuk chi square untuk batas atas dan batas bawah. Lalu kita running aja. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung interval kepercayaan untuk variansi menggunakan rumus N dikurang 1 dikali S2 per chi power underscore nim. Begitupun juga dengan variansi yang atas, di mana kita menggunakan perbedaannya itu yang di bagian chi square-nya ini. Nah, yang terakhir kita akan menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku. Karena kan tadi yang ditanyakan kan ada variansi dan simpangan baku. Nah, di mana sini ada simpangan baku yang bawah, lalu ada simpangan baku yang atas. Nah, selanjutnya kita bisa langsung mencetak hasil menggunakan fungsi cat di sini. Lalu kita running aja. Nah, di sini udah dijelasin bahwa selang kepercayaan 95% untuk variansinya itu dalam rentang 0,65 sampai 5,28. Lalu untuk selang kepercayaan 90% pada simpangan baku itu 0,81 sampai 2,29.
Mungkin sekian kalau untuk software RStudio. Selanjutnya kita akan beralih ke software Minitab. Oke, jadi di sini kita memiliki soal yang sama di mana kita akan menggunakan software Minitab. Soal yang pertama tadi kan kita ditanyakan untuk selang kepercayaan 90% pada untuk proporsi pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Nah, kita langsung ke opsi start aja ke basic statistik. Karena soalnya itu proporsi, makanya kita menggunakan Weighted Proportion. Lalu di sini kita pilih yang bagian summarize data, di mana number of eventnya itu adalah 455 orang. Dan number of trials-nya itu adalah 700 pengguna. Di option kita ubah menjadi confidence-nya itu 90 karena kita menggunakan kepercayaan 90%. Nah, di bagian method kita menggunakan normal approximation. Klik OK. Maka hasilnya akan sesuai dengan yang ada di RStudio tadi, di mana untuk rentang kepercayaan 90% ini akan didapatkan rentang dari 0,62 atau 62% sampai 0,679 atau 68%. Next-nya adalah soal nomor 2, di mana di sini kita akan menentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Kita ke opsi start, lalu kita ke basic statistik, kita pakainya yang dua proportion karena dia akan selisih dari dua proporsi. Masih sama, di sini kita pakainya yang summarize data. Nah, kita masukin untuk sampel satu sama sampel 2-nya, di mana sampel satu ini adalah responden pria, yaitu untuk number of event-nya ada 260 orang, lalu number of trial-nya itu ada 450, dan sampel 2-nya itu ada 110 wanita dan 500 wanita untuk number of trials. Di optionnya kita ini makanya 95% ya, karena eh, kita juga menggunakan di soal itu menggunakan kepercayaan 95%. Lalu kita klik OK aja. Nah, di sini didapat bahwa artinya tuh selisih proporsi antara pria dan wanita yang rutin menonton bioskop itu berada pada rentang 0,299 sampai 0,41 dengan diferensinya itu adalah 0,35%. Soal selanjutnya, eh, karena kita akan menentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik, makanya dari basis statistik kita ke opsi yang satu varians, lalu di sini kita ke pakainya yang simple varians dulu. Nah, kalau variansi itu kan kuadratnya dari si simpangan baku ini kan, simpangan waktu di sini itu adalah 1,2 jam, makanya nanti sampel of variance-nya ini adalah 1,44. Nah, kalau sampel size-nya ini adalah 9. Dan di option ini, udah benar, dengan 95%. Klik OK. Oke. Kita bisa ubah ke desimalnya menjadi 4 angka, biar sama kayak yang ada di RStudio. Nah, didapat bahwa eh, hasil dari simpangan dari kepercayaan 95% pada variansi ini menghasilkan C-square-nya itu adalah 0,65% sampai 5,28. Nah, selanjutnya kita akan ke simpangan baku, di mana itu tadi kayak tadi statistik ke basic statistik, satu varians, lalu di sininya kita pakainya yang sampel standar deviasi. Nah, di sini kita pakainya 1,2 jam. Untuk optionnya juga masih sama, dan oke. Dan di sini kita mendapatkan nilai sebesar 0,81% sampai 2,30% untuk simpangan baku pada soal nomor 3. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.